Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NIM PO 7124122002 dari tingkat 1A D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan peran bidan untuk masyarakat, bentuk profesionalisme bidan, dan ruang lingkup layanan kebidanan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, sebelum itu, pertama-tama kita tuh harus tahu dulu apa sih itu bidan. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik kebidanan. Nah, lalu peran bidan di masyarakat sangat dihargai dan dihormatin karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati dan mendampingi, serta menolong ibu melahirkan dapat merawat bayinya dengan baik. Sebagai seorang bidan, janganlah memilih-milih klien miskin atau kaya, karena tugas seorang bidan adalah membantu ibu, bukan mengejar materi. Pasien wajib memberikan hak kepada ibu bidan yang telah menolong persalinan ibu melahirkan. Terkait peran dan fungsi bidan yang mana dalam pelaksanaan profesinya, bidan memiliki banyak tugas serta peran-perannya. Nah, peran bidan dalam masyarakat dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama itu peran bidan sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan mempunyai 3 kategori tugas, yaitu A. Tugas mandiri. Yang pertama, menerapkan manajemen pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama masa kehamilan normal. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Yang kedelapan, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium atau menopause. Yang kesembilan, memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga. Selanjutnya, B. Tugas kolaborasi atau kerjasama. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang terakhir, memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga. C. Tugas rujukan. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulir tertentu dan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga. Serta yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang kedua adalah peran sebagai pengelola.
A. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. B. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya, kadar kesehatan, dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Yang ketiga, peran sebagai pendidik. A. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. B. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan dan keperawatan serta membina dukun di wilayah atau tempat bekerjanya. Yang terakhir, ada peran bidan sebagai peneliti. Melakukan investigasi atau penelitian dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Oke, materi selanjutnya adalah bentuk profesionalisme bidan. Profesionalisme bidan merupakan dasar untuk kontrak sosial antara profesi bidan dengan masyarakat, sehingga profesionalisme termasuk perilaku profesional yang sangat penting. Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan. Memiliki kode etik kebidanan, memiliki standar pelayanan, memiliki standar praktek, memiliki standar pendidikan yang mendasar, dan mengembangkan profesi sesuai kebutuhan pelayanan. Oke, materi terakhir adalah ruang lingkup bidan. Ruang lingkup praktik kebidanan adalah batasan dari kewenangan bidan dalam menjalankan praktik yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebidanan dan jenis pelayanan kebidanan. Secara umum, ruang lingkup kebidanan dapat diartikan sebagai luas area praktik pada suatu profesi. Ruang lingkup pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan pada masa sebelum hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, serta pelayanan keluarga berencana. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.